Bapak, Ibu, saudara-saudara, selamat pagi. Ya, tubuh Kristus, kita bersyukur pagi hari ini kita dapat bersama-sama kembali memuji dan menyembah Tuhan, meninggikan nama Tuhan ya. Kita juga boleh menaikkan doa-doa syafaat kita bukan hanya bagi keluarga, tetapi bagi gereja, kota, dan bangsa, bahkan bangsa-bangsa. Dua Sabtu ini kita sudah belajar ya, dari dua Sabtu yang lalu kita belajar mengenai bagaimana seorang bapa memiliki hati bapa seperti apa. Dan Sabtu yang lalu juga kita belajar mengenai bagaimana memiliki hati seorang anak gitu ya. Dan Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ingin lagi mendengarkan kembali, ya menonton kembali video-video yang ada, Bapak Ibu bisa masuk ke channel YouTube Discipleship ID. Discipleship ID. Nah, di sana ada banyak video, termasuk dua video yang disampaikan dua Sabtu yang lalu oleh Kesia Yamamoto. Nah, pagi hari ini kita mau dipertajam lagi Bapak Ibu, ya kita akan dilayani oleh seorang hamba Tuhan ya yang sudah biasa juga bersama-sama dengan kita di sini. Ya, kita akan belajar mengenai bagaimana sikap hati anak Bapak Ibu. Ya, kita akan dilayani oleh Bapak Mardilau. Pak Mardilau, selamat pagi. Shalom, selamat pagi. Shalom, selamat pagi ya Pak Mardi, nanti bisa langsung sampaikan, dan Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Jadi nanti setelah Pak Mardi menyampaikan sesinya, nah Bapak Ibu mungkin ada pertanyaan-pertanyaan atau ada yang mau diteguhkan dan lain sebagainya, bisa nanti disampaikan ya. Bisa juga melalui chat, nanti kalau kita ada waktu bisa juga langsung unmute audio kita sendiri. Ya silakan Pak Mardi. Terima kasih Pak Budiman. Shalom, Sama-sama. selamat pagi Shalom. Bapak Ibu Saudara sekalian. Suara saya jelas ya. Sangat jelas Pak. Terima kasih Pak Budiman. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita rindu pagi ini kita boleh sedikit melihat dari sikap hati seorang anak bahwa Tuhan rindu setiap kita boleh setelah kita diselamatkan, kita diangkat menjadi anak Allah. Wow, status kita sebagai anak Allah dan kita sebagai anak Allah, kita tentunya mau melihat sikap hati apa, sikap seperti apa yang hendaknya kita miliki sebagai anak Allah, dan bagaimana kita menjalani, dan bagaimana hal-hal yang perlu kita hindari yang tanpa kita sadari sebagai seorang anak kita juga bisa menjadi anak-anak yang tidak taat, dan bagaimana supaya sebagai seorang anak kita bisa hidup diberkati oleh Tuhan tentunya. Nah, kita akan langsung aja, mungkin bisa dibantu ditampilkan PPT-nya. Baik, sikap hati anak ini saya akan mulai membaca dari firman Tuhan yang ada di dalam Efesus 6 ya. Di dalam firman Tuhan di dalam Efesus 6 ayat 1 sampai 3 saya akan mulai membacakan. Di dalam firman Tuhan ini dikatakan, "Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi." Wow, luar biasa. Nah, tentunya kita semua selalu merindukan ya, supaya kamu berbahagia. Di sini tentunya siapa yang mau berbahagia? Wow, kita bisa kasih emoticon ya. Ai. Ya, semua kita tentunya mau memiliki keluarga yang berbahagia. Di sini siapa yang mau supaya panjang umur di bumi? Nah, tentunya semua juga, wah, angkat tangan ya. Mau dong ya, hidup 1000 tahun lagi. Itu di dalam kekekalan. Zaman ini udah nggak ada dengan polusi yang ada. Kalau zaman dulu, Opa Adam ada ya. Nah, kita lihat di sini dikatakan bahwa supaya kita berbahagia dan panjang umur di bumi. Nah, ini indah nih. Ya, jangan sampai menderita dan panjang umur di bumi. Waduh, itu penderitaan yang berkepanjangan Bapak Ibu Saudara sekalian. Tentunya kita nggak menginginkan itu. Atau kita memiliki, supaya kamu berbahagia dan pendek umurmu di bumi. Ya, baru merasa bahagia sudah selesai. Ya enggak juga. Namanya firman Tuhan katakan luar biasa loh. Udah berbahagia,
panjang umur lagi. Wah, jadi kebahagiaan yang berkepanjangan. Nah, kebahagiaan yang selamanya. Wih, ini keren sekali. Nah, untuk kita bisa memiliki keluarga yang berbahagia, hidup kita yang berbahagia ya, dan juga panjang umur di bumi, apa rahasianya? Nah, kita lihat slide berikutnya, dikatakan dengan lebih ada penekanan yang jelas. Di sini kita lihat yang ditulisan merah. Taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Ada orang ya, mereka taat kepada orang tua, tetapi tidak di dalam Tuhan. Nah, kalau tidak di dalam Tuhan, orang-orang bisa taat, tetapi motivasinya itu untuk memanfaatkan. Oh, takutan ya, ketakutan, mengharapkan warisan. Ya, motivasinya macam-macam. Tapi di sini katakan, taatilah Tuhan. Taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Jadi sebenarnya ada prinsip yang paling basic sekali sebagai seorang anak. Sikap untuk taat kepada orang tua di dalam Tuhan. Jadi kita harus ada di dalam Tuhan. Sehingga kita tahu kebenaran. Dan kebenaran itu memerdekakan kita. Kita lakukan bukan untuk orang tua, tetapi kita lakukan untuk Tuhan. Benar sekali. Kita lakukan untuk menyenangkan orang tua, bukan untuk menyenangkan Tuhan. Sekali lagi, sorry. Bukan cuma sekedar menyenangkan orang tua. Kalau menyenangkan orang tua belum tentu menyenangkan Tuhan. Bisa aja orang tua mengajarkan atau menyuruh kita bohong, menipu, atau maaf kata, ya tindakan keji lainnya. Tetapi kalau seandainya orang tuanya kan bisa aja ya nggak kenal Tuhan ya. Jadi bisa mengajarkan hal yang nggak benar. Tapi kalau kita di dalam Tuhan, kita pasti mengasihi orang tua. Karena ini perintah Tuhan. Jadi kita lakukan untuk Tuhan. Bukan untuk manusia. Saya lakukan bukan untuk manusia. Saya nggak bisa menyenangkan semua orang. Saya nggak bisa menyenangkan semua pemimpin. Saya nggak bisa menyenangkan semua orang. Saya nggak bisa menyenangkan orang tua saya dalam segala aspek hidup. Nggak bisa. Tetapi fokus saya, kalau saya mengharapkan cuma sekedar menyenangkan orang tua, saya akan kecewa. Ketika saya tidak dihargai, ketika saya tidak dipandang, ketika saya tidak didukung, saya akan kecewa dan mudah kecewa. Tapi kalau saya lakukan untuk Tuhan, di dalam Tuhan ada kasih karunia. Karena oleh kasih karunia, karena saya telah ditebus, karena Allah telah mengasihi saya, karena kemurahan Allah, aku telah ditebus, aku telah diselamatkan. Harga lunas sudah dibayar di muka perjalanan iman saya. Saya nggak menerima keselamatan setelah saya melakukan kebenaran. Baru saya terima keselamatan, baru saya dikasih Tuhan. No. Oleh kemurahan saya sudah menerima keselamatan. Jadi harga lunas sudah dibayar di muka. Jadi harga yang mesti saya terima sudah saya terima. Sudah tuntas. Baru saya bisa menjalani. Saya melakukan ibadah sejati bukan supaya saya sembuh, bukan supaya saya diberkati, bukan supaya saya sukses, tetapi oleh karena kemurahan, karena Tuhan sudah memberikan kesuksesan, sudah memberikan kesembuhan, sudah memberikan berkat di dalam hidup saya, di dalam Tuhan. Ketika saya mempercayai, saya menyadari, saya menghidupi, mudah bagi saya melakukan untuk Tuhan. Dan perintah Tuhan adalah taati orang tuamu. Nah, ada kata berikut yang juga penting. Karena itu haruslah demikian. Terus dikatakan apa? Yang garis merah, hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting. Haleluya. Baru setelah itu nyata janji. Nah, ini baru janji. Seringkali kita mau janji tetapi kita nggak melakukan dan memperhatikan ini. Hormati ayahmu dan ibumu. Bagaimana kita menghormati, bagaimana kita menjaga nama baiknya, bagaimana kita memperhatikan dan memperdulikan mereka, bagaimana kita berbakti, bagaimana kita sewaktu kita kecil, kita telah diurus dan ngomongin, disusui, orang tua rela meninggalkan kerjaan, bahkan tidak kerja, siang malam banting tulang, bahkan sampai mereka untuk bisa menghabiskan tabungan untuk membesarkanmu, biaya imunisasi, berobat, biaya untuk sekolah, biaya untuk kita hari ini usaha dan yang lainnya. Orang tua all out buat kita. Tetapi itu baru
Kita lihat, kita nggak lakukan pembalasan. Yang kita balas adalah kita titip di panti asuhan. Kita nggak mau melayani orang tua. Kita nggak mau nolongin orang tua. Kita nggak mau mengurusi dia. Kita malu, jijik, maaf kata, membuang kotoran, membersihkan orang tua, memandikan orang tua. Malu, jijik, kotor. Maaf kata, saya waktu ngurusin anak saya, ya puji Tuhan, Tuhan kasih saya izin boleh mengurusin 6 anak bersama istri. Saya bagaimana mesti bersihin tengah malam, nangis. Saya cari ada semut yang gigit atau apa. Saya bersihin kotorannya, saya bersihin badannya, saya cari. Maaf kata, lagi bersihin bisa aja dapat air mancur, air berkat, shiu, ditembak langsung. Ya, saya juga merasakan, tetapi nggak pernah tuh saya dikituin, saya kemudian marah-marah, kurang ajar anak nggak tahu diri. Enggak. Saya masih, ya ampun nih anak nakal amat. Saya masih bisa ketawa sama istri. Saya masih bisa ngurusin dan bersihin. Saya ingat waktu kecil bagaimana saya ngurusin anak saya. Tetapi jangan sampai kita lupa dan nggak menghormati orang tua kita. Orang tua sakit kita nggak kunjungi, nggak nanyain, nggak bawa ke rumah sakit. Jalan-jalan nggak diajakin, nggak aja beli makanan enak, kita nggak ajakin makan, kita nggak. Itu nggak menghormati. Ekspresi kita menghormati orang tua kita, tentunya kita mencintainya. Kita memperhatikan, kita mengunjungi, kita makan enak, kita ingat mereka, kita bawain makanan enak, kita bawain berkat, kita bawain, kita kirimkan. Ada sedikit berkat yang terbaik yang kita sisihkan buat dia juga. Jangan lupa, baik kita punya harta, tenaga, daya, doa kita harus bawa anak kami tiap hari ajak anak kami berdoa buat opa dan oma. Kenapa? Karena itu adalah cara kami mendidik anak kami supaya ketika kami hari tua, kami tahu bagaimana mereka perlu mengajak cucu kami berdoa buat orang tuanya. Anak melihat, mereka mengkopi. Bagaimana kami mengunjungi dan kami meninggalkan acara kami untuk kami kunjungi orang tua. Anak kami melihat, mereka meniru dan mereka akan melakukan hal yang sama di hari tua kita. Kalau kita katakan kita mengasihi orang tua tapi kita nggak punya waktu. Bullshit, bohong. Kalau Anda katakan Anda sayang orang tua tetapi Anda tidak mengunjungi orang tua. Maaf kata, Anda alasan dengan pelayanan. Tuhan katakan, perintahku sudah jelas, hormati orang tua. Taati di dalam Tuhan. Kalau Anda tidak lakukan, Anda katakan Anda pelayanan. Oh enggak juga. Karena ini perintah Tuhan. Maka itu lakukan, bukan menyenangkan istrimu, bukan menyenangkan dirimu, bukan menyenangkan anakmu, bukan menyenangkan orang tua. Menyenangkan Tuhan. Karena ini adalah perintah Tuhan. Supaya engkau mendapatkan yang terbaik daripada janji Tuhan. Berbahagia dan panjang umur. Nah, kita sekarang sudah tahu ya, resepnya sederhana ya. Sangat sederhana. Taati orang tua di dalam Tuhan. Yang kedua, hormati ayah dan ibumu. Cuman itu rahasianya. Nah, kita sekarang akan lihat bagaimana, ya, kita lihat slide berikutnya. Bagaimana orang-orang yang hidupnya memiliki sansip yang luar biasa. Firman Tuhan katakan di dalam Ibrani 13 ayat 17. Taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka. Sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu. Sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu mereka akan melakukannya dengan gembira. Bukan dengan keluh kesah. Sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Nah, firman Tuhan katakan jelas untuk kita taat kepada pemimpin. Tunduk kepada mereka. Ya, mereka berjaga-jaga. Mereka bertanggung jawab. Itu kita lakukan untuk Tuhan. Bukan kita bilang, saya udah menghargai, saya udah mentaati, tapi kok mereka nggak menghargai, kok mereka nggak membalas. Lakukan untuk Tuhan. Sekali lagi lakukan untuk Tuhan. Untuk menyenangkan Tuhan. Kita mentaati perintah Tuhan. Bukan kita mentaati perintah pemimpin karena untuk pemimpin dan bagi kemuliaan pemimpin dan kebahagiaan pemimpin. No. Kita lakukan perintah Tuhan dengan kita mentaati pemimpin. Dengan kita mentaati perintah. Kita menghormati orang tua, menghormati pemimpin, otoritas. Itu karena Tuhan. Karena perintah Tuhan. Lakukan untuk Tuhan. Senangkan Tuhan. Bagi kemuliaan Tuhan. Haleluya. Nah, inilah kita harus memiliki hati anak.
sonship ya. Hubungan antara sonship ini diartikan, digambarkan hubungan Yesus dengan Bapa di surga. Itu memiliki sonship yang kuat. Digambarkan bagaimana Yesus tunduk taat sampai di kematian dia. Dia selalu dalam kesibukan pelayanan punya waktu untuk ketemu muka dengan muka koram Deo. Baik di pagi-pagi hari, baik di tengah hari, baik di malam hari. Dia masih punya waktu untuk what should I do Lord? Father, I love you. Saya nggak mau. Dia nggak pernah terpisah dengan Bapak. Di dalam setiap aktivitas dia selalu bersama Bapak dan melibatkan Bapak. Dia tahu apa kehendak Bapak. Tujuannya untuk melakukan kehendak Bapak. Sekalipun mati adalah kehendak Bapak. Dia lakukan dengan sukacita. Nggak ada beban. Nggak terpaksa. Nah, kita lihat bagaimana Musa dan Yosua memiliki sonship. Bagaimana 10 pengintai tidak menggenapi, tetapi hanya 2 pengintai, Yosua dan Kaleb. Yosua yang begitu dekat dengan Musa, taati dan dia mengambil otoriti. Dia diberikan otoriti, dia mendapat urapan, dia melakukan pekerjaan Tuhan. Dia boleh melihat apa yang Musa lakukan dan dia meniru. Kita lihat Elia dan Elisa. Bagaimana lewat Elia, akhirnya Elia boleh memiliki seorang anak rohani, yaitu Elisa, yang submit, yang sangat mengasihi, yang mengikuti, yang mendukung, yang bahkan mengikutinya sampai akhir ketika bagaimana Elia harus terangkat ke surga, ya, naik kereta api. Oh, kereta api bukan kereta tutut, enggak ya. Ini kereta kuda api. Ya, dan Elisa mendapatkan anointing, double portion. 2 kali lipat. Jangan seperti bujangnya Elisa, Gehazi. Dia nggak memiliki sonship. Di depan kelihatannya baik. Ya, Elisa. Oke. Tapi di belakang Elisa, dia mengejar. Oh, tolong Panglima. Baikkan Panglima, saya mau dapat ini, dapat itu. Tuanku berkata demikian. Bohong. Gehazi itu pembohong. Gehazi itu penipu. Gehazi itu memiliki hati dan motivasinya nggak tulus. Pura-pura. Di dalam taat dan hormat itu palsu. Nah, akibatnya dia dapat double portion kusta. Bukan double portion anointing from God, tetapi kusta. Bisa bayangkan. Orang yang hidupnya sonship, mama tidak. Timotius juga demikian. Akhirnya dia boleh mengikuti sebagai anak muda yang bahkan ikut Paulus sampai ke penjara. Bagaimana melayani Paulus. Dan dia akhirnya boleh memimpin di jemaat Efesus. Bagaimana sebagai anak muda yang tahu firman. Yang menghormati orang tuanya. Bahkan menghormati oma opanya. Luar biasa Timotius ini. Dia dididik dengan luar biasa. Karena dia dari kecil terdidik. Respect sama mamanya Eunike. Dia sangat respect sama omanya. Ya begitu luar biasa dia dididik. Authority. Nah, sonship berarti memberikan hati kita untuk tunduk kepada otoritas. Taat kepada perintah kebenaran firman. Nah, sekali lagi, ini yang kita taat, ini perintah firman. Perintah kebenaran firman. Lakukan karena Tuhan. Di dalam Tuhan. Untuk kemuliaan Tuhan. Kita tunduk kepada perintah otoritas. Kita taat, kita menghormati karena perintah Tuhan. Karena kebenaran firman. Lakukan untuk Tuhan. Motivasi kita berbeda. Ya, menghormati otoritas yang Tuhan percayakan. Sekali lagi, Tuhan. Ya kan? Kembali lagi, ini seringkali kita gagal fokus. Kita lakukan untuk pemimpin jasmania. Kita lakukan untuk orang tua. Kita lakukan buat pemimpin, maaf kata, di gereja. Ya, apakah itu penatua, gembala, apakah itu pemimpin, apakah fasel dan PKS dan yang lainnya. Kita lakukan buat mereka. Dan ketika kita melihat mereka nggak berespon. Ketika kita melihat ada kekurangan. Kita mulai kecewa. Banyak orang kecewa. Karena mereka untuk manusia. Mereka lakukan bukan untuk Tuhan. Mereka tidak lakukan di dalam Tuhan. Mereka tidak lakukan bagi kemuliaan Tuhan. Mereka mencari kesenangan manusia. Mereka mau menyenangkan manusia. Mereka nggak berpikir, apa yang menyenangkan Tuhan? Ya, hari ini kita akan lihat apa yang tidak menyenangkan dan apa yang menyenangkan Tuhan. Tadi kita sudah dengar banyak tentang apa yang menyenangkan Tuhan. Taat dan hormat. Sekarang kita mau lihat yang tidak menyenangkan Bapak. Yang tidak menyenangkan Tuhan apa sebagai sikap anak. Mari kita akan lihat slide berikutnya. Dan kita akan saksikan ya.
Ini bicara tentang Lukas 15 ya, ayat 11 sampai 32. Nah, kita tidak akan baca tetapi kita akan dengar dan nonton. Izinkan saya untuk boleh menampilkan sebuah video klip ya, bagaimana kita akan juga melihat dan juga akan menonton bagaimana ya tentang anak yang hilang ini. Oke, mari kita akan nonton bersama-sama sebuah video klip berikut ini. Oke. Ya, saya akan bantu tampilkan. Yesus berkata, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, "Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian, anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya. Katanya, "Betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa." Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, "Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa." Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, "Lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya, dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia, dan marilah kita makan dan bersuka cita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali." Maka mulailah mereka bersukaria. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang. Dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyi tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, "Apa arti semuanya itu?" Jawab hamba itu, "Adikmu telah kembali, dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun, karena ia mendapatnya kembali dengan sehat." Maka marahlah anak sulung itu, dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, "Telah bertahun-tahun aku melayani Bapa, dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku, belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersuka cita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur, maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia." Kata ayahnya kepadanya, "Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersuka cita dan bergembira, karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali." Iya, kita lihat di sini ya, kita akan lanjut lagi ya PPT-nya ya. Bagaimana seorang anak. Anak ini di sini diartikan ada 2 anak ya. Ada anak yang sulung, ada anak yang bungsu. Dan kita melihat slide berikutnya. Ya, di sini dikatakan sikap hati anak. Mari kita lihat sikap anak bungsu, di mana anak bungsu tidak menghormati ayahnya. Anak bungsu ini
Anak sikap hati yang tidak menghormati, kurang ajar. Dari mana? Kita lihat pertama. Di dalam Lukas 15 ayat 11 sampai 33 kita bisa mulai dari ayat yang ke-12. Ia minta warisan ketika ayah masih hidup. Warisan ini diberikan kepada orang ketika ayahnya meninggal. Nah, dia minta, artinya apa? Seolah-olah dia berkata, ayahku matilah kau. Mati sajalah. Minta. Pak, engkau sudah mau tua, engkau sudah mau meninggal, engkau bentar lagi, engkau udah bawa tanah. Aku minta hakku. Seperti itulah arti daripada seorang anak yang meminta warisan ketika papanya masih sehat. Begitu kurang ajar, nggak menghormati. Kita lihat kemudian dia menjual warisannya dan pergi meninggalkan ayahnya ke negeri yang jauh dan berfoya-foya. Dia menjauhi, dia nggak peduli. Papanya sakit, papanya gimana. Dia nggak memperhatikan. Dia bukan untuk dapatkan warisan, untuk mengelola di samping papanya supaya bisa ngerawat bapaknya, memperhatikan bapaknya, mengurusi bapaknya, memikirkan hatinya ada bapaknya nggak sih? Nggak ada. Ia jual semua warisannya. Ia pergi meninggalkan sejauh-jauhnya. Nggak mau ketemu dengan bapaknya lagi. Foya-foya. Hidup sesuka hati. Nggak berbakti sama sekali. Nggak mau melayani bapaknya. Memikirkan diri sendiri. Hidup di dalam perzinahan. Hidup di dalam dosa. Keluar dari nilai kebenaran firman. Apa yang bapaknya ajarkan tidak ada yang dituruti. Dan yang ketiga, ia mati secara rohani dan terhilang. Ia tersesat, rohnya mati. Dia tidak lagi memiliki kehubungan dengan Tuhan. Dia tidak lagi intim dan tidak lagi peduli dengan orang tuanya. Ia tersesat, bahkan tersesat di dalam kematian yang kekal. Nah, orang-orang yang hatinya tidak menghormati orang tuanya, dia hidupnya tanpa disadari. Gak taat, gak hormat, kurang ajar. Hatinya pura-pura baik tetapi busuk. Nah, akibat dari tidak menghormati orang tua, kita lihat di dalam ayat 14 sampai 16. Pertama, hartanya habis. Ia mau melakukan dosa. Ya, dosa itu selalu menjanjikan kenikmatan. Selalu di awal itu nikmat. Tetapi berakhir dengan penderitaan. Berakhir dengan kehinaan. Berakhir dengan kesusahan. Berakhir dengan kesedihan. Iblis selalu menawarkan dosa. Jual harta milikmu yang paling berharga. Buang imanmu. Tinggalkan. Capek tahu kompak tiap hari. Koram deo tiap hari. Buang, lepaskan dirimu. Bebaskan dirimu. Anda bisa bebas dan melakukan apa yang Anda suka. Itu yang dijual oleh anak. Dan dia mulai hidup melarat dan kelaparan. Lihat. Ketika orang hidup di dalam, dia menjual harta yang terpenting, yaitu perlindungan. Harta yang terpenting adalah kebenaran firman yang melindungi, yang menudungi imanmu. Ketika engkau jual, ketika engkau tidak lagi, ketika engkau meninggalkan, ketika engkau tidak lagi melihat itu yang utama. Engkau tidak lagi, akibatnya engkau akan melarat dan kelaparan. Rohmu menjadi lemah. Engkau begitu mudah dikalahkan. Engkau terpenjara oleh dosa. Engkau memiliki memiliki pria lain. Engkau mulai membanding-bandingkan istrimu. Engkau mulai melihat yang lain. Engkau mulai melihat pornografi. Engkau mulai menginginkan orang lain. Engkau mulai mencoba kompromi dengan dosa. Engkau terikat. Hidupmu berantakan. Keluargamu tidak bahagia. Engkau kecanduan gadget. Engkau kecanduan Netflix. Engkau kecanduan drakor. Engkau kecanduan TikTok. Engkau gobat. Engkau begitu terikat. Engkau tidak lagi memiliki keintiman dan cinta dan haus akan Tuhan. Rohmu mati dan kering. Dan terakhir, engkau hanya makan ampas babi. Tidak ada yang tersisa. Engkau tidak bertobat. Engkau tidak kembali ke Tuhan. Engkau akan hidup di dalam perbudakan dosa. Engkau akan makan ampas-ampas sampah. Engkau tidak lagi akan menuai kekekalan. Engkau bahkan menjual imanmu. Dan jangan-jangan orang yang menjual iman adalah orang yang tidak memiliki benih yang benar di dalam hidupnya. Seperti perumpamaan tentang Lazarus dan orang kaya. Kita lihat bagaimana Lazarus sekalipun miskin. Sekalipun dia itu miskin. Sekalipun dia itu sakit. Tetapi ketika dia mengakhiri hidupnya, dia disambut Bapak Abraham. Bagaimana
Orang yang hidup di dalam kebenaran, di dalam Tuhan, mentaati dan menghormati, dia mendapatkan sambutan yang terbaik di surga kekal. Beda dengan orang kaya yang kelihatannya baik, yang kelihatannya memberi, yang kelihatan murah hati, yang kelihatannya kasih orang makan, orang susah makan di bawah kakinya. Kelihatannya baik, tetapi hatinya tidak taat, tidak lakukan untuk Tuhan. Hartanya tidak pergunakan untuk Tuhan. Dia tidak menghormati apa yang Tuhan katakan. Hormati. Dia tidak mengutamakan Tuhan. Bagaimana akhir hidup dia? Jangan buang imanmu. Mari kita bertobat seperti anak bungsu pun. Sikap hati yang baik dari anak bungsu. Memang anak bungsu ini dia udah salah. Dia udah tersesat. Tapi mari kita perhatikan ada sikap hati lain yang dimiliki anak bungsu. Ia bertobat. Nah, pertobatan dari anak bungsu kita lihat di ayat 17-21. Ia mulai merenung. Bertobat itu bukan pakai perasaan, tetapi pakai otak, pakai keputusan. Pakai keputusan untuk saya mau kembali ke Tuhan. Saya mau sungguh-sungguh berbalik ke Bapa. Saya mau kembali, saya nggak mau main-main lagi. Jangan pakai perasaan nggak enak, malu. Jangan. Mulai berpikir, di rumah Bapakmu tersedia tempat bagimu. Ia mulai merenung. Mari saat ini kita juga merenung. Mungkin ada di antara kita juga yang mungkin ya pernah jatuh. Ya engkau pernah gagal. Ya mungkin engkau terikat Netflix. Ya engkau terikat dengan kebiasaan. Engkau mulai tidak antusias lagi untuk kompak dan koram deo. Engkau lakukan cuman rutinitas. Cuman sekedar hanya ikut-ikutan aja. Tapi engkau tidak pernah menyalakan mic. Bahkan Anda sambil ketiduran dan tertidur. Bahkan Anda sambil nonton, sambil WhatsApp, sambil WA, sambil juga nonton. Ya. Tetapi hari ini, apakah selama ini kita sudah melakukan sesuai kehendak Tuhan? Apa itu kehendak Tuhan? Apakah yang kita lakukan menyenangkan Tuhan? Apakah kita sedang jatuh cinta dengan Tuhan saat ini? Apakah ibadah kita sudah tawar, hambar, tidak lagi ada kerinduan, tidak lagi ada keinginan untuk berjumpa dengan Tuhan? Ada tawar hati. Apakah tindakan yang saya lakukan ini memuliakan Tuhan? Apakah saya sedang mempermalukan Tuhan? Apakah hidup saya adalah tujuan hidup saya menyenangkan Tuhan? Apakah saya menghormati pemimpin karena Tuhan? Karena saya melakukan pelayanan untuk Tuhan. Apakah saya lakukan untuk egoku supaya saya terkenal? Supaya saya diterima? Supaya saya lebih sukses? Supaya saya diberkati? Supaya saya sembuh? Lakukan oleh karena Tuhan telah terlebih dahulu mengasihi kita. Yang kedua, ia sadar dan akan dosanya. Perhatikan, orang yang bertobat itu sadar, metanoia, meninggalkan dosanya. Bukan berhenti berbuat dosa, tetapi berbalik. Kalau dulu suka habiskan waktu untuk Netflix, sekarang balik badan, habiskan waktu untuk bagaimana Anda ikut solusi kehidupan. Layanin jiwa, doain jiwa, mentoring mereka. Pertanggungjawabkan setiap jiwa berharga. Tinggalkan dosamu. Yang ketiga, ia kembali kepada bapaknya. Ya, anak hilang ini luar biasa. Sikap hatinya nakal-nakal, badung-badung, tapi kembali kepada bapaknya. Dia bertobat. Dia kembali kepada bapak. Nggak seperti istri Lot. Berbalik tetapi udah jalan tapi masih lihat ke belakang. Jadi lo tiang garam. Jangan. Lihat ke depan, lihat kepada apa yang Tuhan mau. Jangan sambil, tapi Netflixnya bagus, tapi filmnya tanggung, udah belum habis lagi serialnya, ada season baru. Berhentilah, jangan lihat ke belakang, lihat ke depan. Apa yang Tuhan mau, keselamatan yang Tuhan berikan, jauh lebih mahal harganya. Kemurahan Tuhan itu jauh lebih mahal. Yang terakhir, ia mengakui dosanya. Tidak seperti Adam yang menyalahkan Hawa. Dia mengakui, ini salah aku. Aku telah berdosa. Aku udah gak layak. Jadikan aku hamba aja, gak apa-apa. Aku gak layak disebut lagi anak Bapak. Ia mau kembali. Tuhan, ampuni aku. Jadikan aku upahanmu. Biarlah aku menjadi orang yang pekerja saja. Gak usah lagi. Terima aku apa adanya. Firaun pun mengaku kesalahan dia. Tetapi dia ngakui kesalahan dia. Supaya tulanya diangkat. Habis itu tulanya diangkat. Dia kembali mengeraskan hati untuk tidak beribadah kepada Tuhan. Raja Saul pun mengaku salah. Tapi supaya ia tidak kehilangan mukanya di depan rakyat. Supaya tahtanya jangan diambil daripada diri dia. Setelah itu dia gak bertobat. Yudas pun mengaku kesalahan dia. Tetapi Yudas tidak bertobat.
Hari ini yang Tuhan mau adalah sikap hati kita, sikap anak yang sungguh-sungguh bertobat. Di dalam Mazmur 51 ayat 19 berkata, korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk tidak akan kau pandang hina ya Allah. Tuhan mau kita memberikan korban sembelihan, hati yang patah remuk, jiwa yang hancur. Kita mau sungguh-sungguh kembali ke Tuhan, bertobat sungguh-sungguh. Jangan takut. Ketika engkau bertobat, Tuhan gak menolak Anda. Saya mau kita lihat bagaimana reaksi respon dari Bapak ketika anak itu kembali. Sikap Bapak terhadap anak apa? Di ayat 20-24. Bapak menunggu dia. Tadi video film kita udah nonton. Bapaknya tiap hari menunggu, melihat dari kejauhan. Ada bayangan sekelebat, dia lihat anak saya bukan. Dia mengenali anak dia. Begitu dia mengenali anak dia, dia melihat, dia berharap anaknya kembali. Dia berharap anaknya bertobat. Tiap-tiap hari, tiap detik, dia selalu tidak enak tidur karena dia menanti anaknya kembali. Begitulah Bapak begitu mengasihi dan menunggu-nunggu Anda kembali. Bapak yang kedua, Bapak penuh belas kasihan. Sekalipun anaknya compang-camping, bapaknya ngenalin. Bapaknya sekalipun anaknya bau busuk, bapaknya ada anugerah kasih karunia yang datang. Bukan bapaknya menunggu anaknya datang berlari menunggu. Enggak, bapaknya penuh belas kasihan. Bapaknya penuh kasih karunia. Bapaknya rela memberikan anak yang tunggal supaya kita bisa kembali kepada Bapak. Hargamu itu begitu mahal. Bapak itu begitu mengasihi dan penuh belas kasihan, sehingga ia memberikan kemurahan yang terbaik bagi kita supaya kita kembali. Yang ketiga, bapaknya lari mendapatkan anaknya, merangkulnya, mencium dia. Wow, di ayat 20. Luar biasa ya. Orang yang memiliki kerinduan yang besar untuk bersungguh-sungguh mencintai, hanya yang sungguh-sungguh mencintai yang bisa lakukan ini. Memeluk orang yang bau busuk, mungkin ada uletnya, begitu menjijikkan. Dari kejauhan udah mencium bau, tapi bapaknya gak peduli. Kerinduan, kasihnya, sayangnya, rindunya itu jauh lebih besar daripada segala penghalang yang ada. Dia datang, dia mencium anaknya dengan penuh kasih yang bau busuk itu. Dia gak ragu-ragu memeluk dia. Yang membuat kita gak kembali dan bertobat adalah suara setan. Jangan, kamu udah jijik, kamu udah kotor, kamu udah gak layak. Itu suara setan. Yang benar, dengarkan, Bapak menantimu kembali. Yang keempat, Bapak tidak mengingat-ingat dosa anak bungsunya. Bapak gak datang, apa? Kamu oke, balik ya. Tapi syaratnya ini ya. Seringkali saya juga seperti itu, dan saya juga bertobat ketika mempersiapkan materi ini. Anakku melanggar, saya bilang oke, tapi ada syaratnya. Kamu gak boleh ini, kamu gak boleh itu, kamu gak boleh ini, oke? Bapak ampuni. Aduh, kadang-kadang saya mengajar dengan bersyarat, padahal Tuhan saya menerima saya tanpa syarat. Saya juga bertobat ketika mempersiapkan materi ini. Yang kelima, Bapak menerima kembali anak yang hilang. Diberikan jubah kehormatan. Kehormatannya diberikan. Dia tahu nggak waktu zaman ketika Yusuf dijadikan tangan orang penasihat raja, dia diajak keliling. Tahu nggak Haman ketika waktu itu yang dia diberikan ke tempat kerajaan, ada naik kereta kuda raja kelilingin kota. Ini jubah kehormatan dikenakan. Ini kehormatan. Engkau kembali menjadi anak Allah. Jubah yang menandakan Anda ada anak Allah. Cincin otoritas bahwa Anda memiliki hak atas semua kepemilikan Bapakmu. Cincin otoritas dipasangkan. Sepatu kemuliaan diberikan kepada anak yang sudah begitu jahat dan buruknya. Yang kurang ajar ketika dia bertobat, bapaknya menanti. Yang terakhir, bapaknya mengadakan pesta bagi anak-anak hilang. Bapak begitu sukacita. Nah, yang terakhir kita lihat bagaimana sikap anak yang lain, yaitu anak yang sulung. Di ayat 28-30, ia marah, gak mau ikut pesta yang bapaknya adakan. Pesta bapaknya itu dianggap hina. Dia merendahkan bapaknya. Dia mempermalukan bapaknya di depan orang-orang. Anak sulung gambaran orang Farisi. Gambaran orang yang udah kenal Tuhan. Gambaran pemimpin. Gambaran pekerja yang sudah tahu kebenaran. Mereka menolak pemungut cukai yang makan bersama-sama dengan Yesus. Mereka menolak. Mereka merasa diri mereka suci. Mereka jijik dengan pelacur yang mau bertobat kembali ke Tuhan. Mereka merasa beda levelnya. Orang baru masa dikasih hadiah. Orang baru masa dihargai. Dia ini orang berdosa. Dia ini buat tidak pantas seperti ini. Kenapa saya udah ikut Tuhan sekian lama, saya nggak mengalami mukjizat itu?
Saya kenapa Tuhan nggak adil? Kenapa Tuhan izinkan ini? Mengapa pelayananku kurang sukses, kurang baik, kurang berhasil? Bapak, mengapa engkau kurang menghargai? Anda protes seperti anak sulung. Yang kedua, sikap anak sulung. Ya iri kepada adiknya yang baru bertobat. Emosional, dia berkata, Bapak nggak pernah sembelih seekor anak kambingku untuk saya. Tiap hari kamu makan apa di sana? Begitu hiperbolanya. Anak kambing nggak pernah, tetapi emak kambing pernah. Bapak kambing pernah. Masa begitu dia mencecer semua kebaikan Bapak, dia tidak lihat. Semua rencana Bapak dia nggak lihat. Dia nggak mengenal Bapak dan isi hati Bapaknya. Apa yang bikin Bapaknya senang, dia nggak senang. Bapaknya senang, adiknya kembali, dia nggak senang. Dia nggak peduli perasaan Bapaknya. Dia nggak menghormati Bapaknya. Kelihatannya baik, kelihatannya pelayanan, kelihatannya rohani. Tetapi hatinya penuh kemunafikan. Ia iri melihat orang diberkati. Ia iri melihat orang diberkati lebih dari dia. Dihargai lebih dari dia. Yang ketiga, ia meninggikan diri dan merendahkan adiknya. Bapak bertahun-tahun saya melayani. Dia merasa selama ini dia melayani sebagai budak. Dia nggak sadar. Bapaknya katakan, Anda bukan hamba. Andalah anakku, semua milikku, milikmu. Dia selalu curiga. Ternyata selama ini dia melayani bapaknya itu dengan penuh curiga. Dia melayani bapaknya untuk mendapatkan sesuatu. Dia melayani bapaknya supaya mendapatkan berkat. Supaya mendapatkan sesuatu dari bapak. Tapi dia tidak sadar. Bapak sudah memberikan segalanya di muka ketika Anda diangkat menjadi anak. Ketika anak yang bungsu ini kembali, dia langsung kasih jubah, cincin, jubah kehormatan, cincin otoritas, sepatu kemuliaan. Bapak kasih semuanya. Sejak kamu bertobat, dia lupa. Dia pun pernah terhilang. Dan Bapak sudah memberikan segalanya bagi dia. Ia melayani dengan curiga. Ia melayani mengharapkan imbalan. Ia nggak percaya bapaknya. Ia nggak tulus di dalam melayani. Ia melayani tidak dengan sukacita. Ia melayani dengan terpaksa. Ya, saya ditugasin lagi. Ya udahlah, mesti bangun pagi lagi. Nggak ada antusias. Terima kasih Tuhan. Aduh, yes Tuhan, saya dikasih kepercayaan. Enggak. Dia nggak pernah merasa sukacita mengerjakannya dengan antusias. Ia bahkan merendahkan adiknya. Ia menghakimi adiknya. Kamu menghambur-hamburkan uang bapaknya, padahal bapaknya udah kasih, itu milik kepunyaan adiknya. Ia membesar-besarkan persoalan yang tidak perlu. Kamu main sama pelacur, padahal dia nggak tahu. Dia menduga-duga. Dan yang terakhir, ia tidak mengakui adiknya. Dia katakan, ini loh anak lu loh Pak. Ini anakmu. Bukan adikku. Ia menghina, dia mempermalukan. Mari kita lihat slide terakhir kembali lagi di Efesus 6 ayat 1-3. Katakan apa? Mari kita kembali. Taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Terima kasih. Mari kita pejamkan mata. Bapa di surga, kami mau Tuhan memiliki sansip hati seorang anak yang selalu mau mentaati dan menyenangkan Tuhan lewat otoritas yang dipercayakan dalam hidup kami. Kami mau menghargai, mencintai, menghormati orang tua kami jasmani dan rohani yang selama ini kami layani mereka dengan penuh curiga, tidak dengan sukacita. Setiap keputusan dan perintah mereka rasa-rasanya beban buat kami. Di depan kami kelihatan baik, tetapi di hati kami bersungut-sungut. Kami tidak melakukan dengan sukacita untuk Tuhan. Kami gagal fokus. Kami melakukan supaya kami mendapatkan imbalan. Kami lupa, kami boleh hidup oleh karena anugerah dan kasih karunia. Bahwa kami sudah diberikan jubah kehormatan. Bahwa kami sudah diberikan cincin otoritas. Bahwa kami sudah diberikan sepatu kemuliaan. Kami lupa bahwa kami sudah beroleh segalanya di awal ketika kami diangkat menjadi anak. Ketika kami yang hina dosa, kami telah diterima. Hari ini Tuhan, kami mau lakukan untuk-Mu. Perintah-Mu adalah kesukaan bagi kami. Tidak menjadi beban bagi kami. Kami mau beribadah, Koram Deo, ibadah sejati.
berikan korban yang hidup, yang sungguh, nggak pura-pura dan palsu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin, terima kasih Pak Mardi. Ya, betul tadi apa yang dikatakan Pak Mardi ya. Pak Mardi ini memiliki 6 anak loh. Jadi paling banyak di antara kita nih ya. Jadi beliau bisa melihat bahwa sikap hati anaknya lebih banyak gitu ya. Nah, tadi dari apa yang disampaikan Pak Mardi, saya melihat ada 3 hal ya. Sikap hati kita sebagai anak. Yang pertama tentu kepada orang tua ya. Kita harus, kalau bahasa itunya ya, kalau biasa Pak Marino nih how gitu ya, sama orang tua ya, berbakti kepada orang tua, mentaati dan menghormati orang tua. Ya, yang kedua adalah kita juga mentaati pemimpin-pemimpin kita, orang tua rohani kita gitu. Yang ketiga adalah bagaimana kita mentaati, menghormati Bapa ya dalam hubungan kita dengan Tuhan, Saudara. 3 hal ini yang memang sangat dibutuhkan, dan Pak Mardi saya kira teman-teman ya, Bapak Ibu Saudara-saudara, hal ini yang memang paling krusial di dalam kehidupan kita sebagai manusia gitu loh. Ada banyak ya anak-anak yang dilahirkan sebagai tanda kutip produk gagal atau fatherless. Ya, seperti saya contoh ya, saya fatherless ya, umur 10 tahun papa saya sudah tidak ada. Jadi ada banyak hal di dalam hidup itu dulu saya merasa seperti layangan putus gitu. Tidak ada figur ayah gitu loh. Dan itu yang pada saat saya bertobat saya mengerti gitu kan. Saya sampai pernah mau memanggil paman saya itu papa gitu ya, tapi hanya sampai di mulut aja sih, nggak sampai sih. Padahal begitu hati itu begitu menggebu-gebu pengen ngomong gitu ya, seperti itu. Jadi apa yang disampaikan Pak Mardi ini sangat-sangat penting bagi kita, Bapak Ibu Saudara. Nah, Bapak Ibu kalau ada pertanyaan bisa langsung ditanya saja. Nah, ini ada pertanyaan Pak Mardi dari Luli dan Hera. Dia bertanya seperti ini, ya. Kalau orang yang baru percaya kepada Kristus, ia dibuang dari keluarganya, dari orang tuanya, tindakan apa yang harus dilakukan cara untuk menghormati orang tuanya, sedangkan kalau ke rumah orang tuanya selalu ditolak, selalu tidak diterima, dan bahkan diusir dari rumah orang tuanya. Nah, itu pertanyaannya Pak Mardi. Terima kasih Luli dan Hera. Ya, saya percaya bahwa ini gambaran yang sedang kita alamin banyak juga ya. Orang-orang yang ketika mereka ikut Tuhan, mereka ditolak keluarganya. Saya pun salah satunya. Yang ketika saya ikut Tuhan, bahkan saya diusir dari rumah saya. Orang tua saya usir saya, suruh saya nggak usah pulang lagi, kunci rumah. Bahkan ketika kayak makan bersama keluarga pun menertawakan, yang kerja tuh bapakmu. Ini hasil kerja bapakmu di rumah. Bukan Tuhanmu, bukan bapakmu yang di surga. Kamu doa kepada Tuhan, bukan thank you-nya kepada orang tuamu. Kamu anak yang gak berbakti. Ya, saya juga banyak mendapat celaan, cercaan seperti itu. Namun, disinilah ketika kita lakukan untuk Tuhan atau kita lakukan untuk manusia. Kalau kita lakukan untuk manusia, kita akan menyerah. Dan kita akan katakan kalau orang baik sama saya akan jauh lebih baik 10 kali. Kalau orang jahat sama saya bisa lebih jahat 10 kali. Ya, seringkali itu yang menjadi moto hidup daripada dunia persilatan. Atau dunia film-film. Apalagi film-film horor. Ya, mereka adalah membalas. Tetapi kita lihat di dalam Tuhan, Yesus mengasihi dan berkata, ampuni mereka, tidak tahu apa yang mereka perbuat. Yang perlu kita lakukan adalah terus berdoa. Tuhan, ampuni mereka, tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ini namanya menyiram dan membersihkan hati kita. Karena kalau hati kita terus kita biarkan, itu nanti akan timbul kebencian. Karena yang kita renungkan adalah saya ditolak, saya dibuang, saya tidak diinginkan, saya nggak dikasihi, saya dimusuhi, saya diusir. Nah, kalau itu yang terus kita renungkan, maka kita terus mengisi ya botol minum atau gelas hidup kita itu dengan kotoran, pasti penuh dengan kotoran. Dan pasti yang keluar adalah bau busuk. Pasti yang keluar adalah kotoran. Tetapi kalau kita sempat dikotorin orang dan kotor ini air, terus kita siram dengan air yang bening dan bersih dan baik, ini lama-lama bersih dan bening. Nah, ketika hati kita bersih dan bening, yang keluar adalah sikap kita tetap
tersenyum, tetap bersukacita, tetap bisa mengasihi, tetap bisa melayani, tetap bisa mengampuni, tetap bisa mendoakan, tetap bisa berbakti, tetap bisa menghormati, tetap bisa mentaati. Itulah yang membuat orang jadi bingung. Itulah yang membuat orang melihat perbedaan engkau dan dengan anak-anak yang lainnya. Dari buahnya ketahuan pohonnya. Di pernikahan saya, orang tua saya yang sempat menolak saya waktu itu berkata, mereka bangga. Bahkan dia ngomong kepada istri saya, waktu itu masih calon mantu. Mertua saya ngomong sama istri saya, hargai, hormati suamimu, dia sangat mencintaimu. Tadinya saya dipisahkan, istri saya dikirim ke Amerika supaya nggak ketemu sama saya. Orang tua nggak saya setuju, saya menikah dengan istri saya. Banyak. Tetapi saya mau katakan kami belajar untuk tetap mencintai. Belajar bertobat, belajar berubah. Yang namanya bertobat itu metanoia. Kalau dulunya nggak peduli, sekarang bukannya diem. Nggak mengatakan yang kasar, tapi datang, kunjungi, bawa oleh-oleh, perhatiin, tanyakan kabar mereka, beliin sesuatu yang baik. Kalau memang kamu makan enak, jangan lupa orang tua. Doakan mereka. Doa itu membuat diri kita lebih dekat dengan orang yang kita doakan, yaitu orang tua yang kita terus doakan. Lebih dekat bersama dengan siapa kita berdoa. Doa bersama istri dan suamimu, bersama anak-anakmu. Doa itu membuat Anda lebih dekat dengan siapa Anda berdoa. Kepada siapa Anda berdoa. Kepada Tuhan. Anda akan lebih dekat dengan Tuhan. Ada kasih karunia, ada kemurahan, ada anugerah yang memampukanmu. Lakukan untuk Tuhan. Bukan untuk orang tuamu. Bukan untuk dirimu. Bukan untuk pasanganmu. Tapi untuk Tuhan. Dan bagi kemuliaan Tuhan. Nanti Anda akan melihat. Saya cuma mengatakan apa yang saya ceritakan adalah kisah hidup saya. Bagaimana hari ini saya bisa tiap hari bisa ketemu orang tua, bisa makan pergi ke orang tua, kami bisa pergi jalan, bisa nginep bareng, kami bisa bersama dan mereka percaya sama saya. Ya, yang tadinya mengusir saya. Dan bukan cuma cerita saya, banyak teman-teman yang lain yang mereka pun diusir, mereka pun ditolak, tetapi orang tuanya melihat perbedaan. Karena kasih itu memancarkan terang. Karena kasih itu bisa dirasakan. Karena keterangmu, garammu menggarami. Untuk garam menggarami, Anda harus menjadi hilang. Tetapi rasamu dialami, dirasakan orang tuamu. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Jelas Luli dan Hera? Ya, kalau masih kurang jelas bisa langsung unmute saja. Saya kira sangat jelas sekali ya. Jadi Pak Mardi, kalau saya lihat dari awal sampai barusan Pak Mardi menjawab pertanyaan Luli dan Hera ini, kata kuncinya adalah kita lakukan untuk Tuhan ya. Betul ya? Tepat sekali Pak. Karena seringkali kita gagal fokus ya. Artinya tuh kalau kita lihat teladan Yesus, sansip dia dengan Bapa ya. Sikap hati anaknya dia lakukan sekalipun ditolak oleh orang banyak. Sekalipun semua orang ingin mengangkat dia jadi raja. Sekalipun ahli-ahli Taurat sudah katakan, coba sekarang kamu turun dari salib itu. Kita semua jadi percaya. Itu adalah kata-kata yang sangat-sangat memancing emosi. Tetapi dia tahu Tuhan punya kehendak, Bapak kehendaknya nggak demikian. Dia cuma lakukan, fokusnya cuma satu, menyenangkan hati Bapak. Fokusnya cuma satu, melakukan kehendak Bapak. Dan memang kalau kita lihat kembali, tujuan hidup, tujuan dari seseorang, tiap orang berbeda-beda. Tetapi kalau seandainya tujuan yang Tuhan berikan ke dalam diri kita, kalau kita mencapai angkanya, kalau kita boleh lihat pelajaran matematik, angka keakuratan itu, kalau memang akurat itu 100. Tapi kalau hafalan, itu bukan masalah akurat. Kita perlu bagaimana mengembangkan dan analogi dan mesti menjelaskan. Mesti ada pengertiannya. Itu nggak bisa kita cuman copy paste. Yang ada copy paste kita dibilang nyontek. Jangan dong ambil hasil orang lain, kerjaan orang lain. Kamu sendiri berkreasi. Jadi tujuan seseorang itu berbeda. Nah, setiap kita punya tujuan berbeda. Setiap kita punya masalah berbeda. Tapi setiap kita, Tuhan mau supaya kita lakukan untuk Tuhan. Maka kita mendapat kekuatan, kita mendapat kemampuan, kita bisa bersuka cita di dalam penderitaan. Saya kemarin mengalami ketika saya melakukan segala sesuatu yang terbaik dan saya merasa kurang dihargai oleh orang yang saya bersama. Dan kemudian saya selalu dikatakan saya nggak melakukan apapun juga.
semua yang saya lakukan itu tidak baik. Saya sedih sekali, padahal saya udah lakukan 100 all out. Yang dia katakan 0. Beda banget. Saya cukup kecewa dalam hati. Ketika hal itu saya galau dan saya sharekan istri saya mulai bilang satu hal kepada saya. Kamu gak bisa bikin semua orang bahagia. Kamu selalu pengen menyenangkan semua orang lain. Kamu rela berkorban. Anda lakukan segala sesuatu, pengorbanan dirimu tidak dirasakan dan Anda kecewa. Anda udah beri yang terbaik. Anda korbankan segalanya. Dirimu bahkan keluargamu. Anda mau menyenangkan semua orang. Gak bisa. Coba kamu jadi tenang. Doa lagi. Cari Tuhan. Temukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Saya sadar itu pesan profetis. Saya doa, saya cari kembali dan Tuhan ingatkan kembali visi yang Tuhan berikan kepada saya di akhir tahun lalu. Saya mulai nangkep, ya ampun semuanya sejalan banget dengan apa yang sedang terjadi. Saya mulai tangkep maunya Tuhan. Dan saya mulai antusias. Dan saya nggak lihat lagi itu semua jadi persoalan. Saya melihat ini semua adalah batu loncatan. Saya melihat ini semua adalah rencana Tuhan yang sedang digenapi. Dan saya bisa menjalaninya dengan tentram, tenang, dan antusias. Jadi temukan kehendak Tuhan. Hidupmu akan berubah. Mindsetmu berubah di dalam mengikuti apa yang sedang Tuhan proses dalam hidupmu. Tuhan berkati. Amin. Thank you. Ya, Bapak Ibu, saudara-saudara, apakah ada lagi? Silahkan langsung unmute aja lah. Nggak usah di chat. Langsung aja unmute. Nah, sambil nunggu Pak Mardi, kalau kita ngomong mengenai tadi ya, itu Tuhan Yesus memberikan perumpamaan sangat-sangat luar biasa mengenai anak bungsu ya, dan anak sulung tentunya. Kalau saya melihat ya, kondisi kita saat ini bisa aja kita menjadi sebagai anak bungsu gitu ya, berperilaku seperti anak bungsu, atau kita juga bisa berperilaku sebagai anak sulung. Nah, yang menariknya kalau kita baca di dalam Lukas 15 ayat 12 nih Pak Mardi ya, dikatakan begini, kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Jadi kalau melihat ayat ini sebetulnya si sulung dan si bungsu ini udah dapat loh. Dua-duanya udah dapat ya, betul nggak ya Pak Mardi ya? Betul sekali, bahkan kalau secara tradisi Israel, anak sulung itu mendapat 2 bagian. Jadi kalau boleh dikatakan, anak sulung itu dapat 2/3, anak bungsu itu dapat 1/3, anak sulung itu dapat 2/3 sudah. Oh, menurut tradisi Israel ya? Iya. Tapi bisa sampai, yang tadi itu ya, bisa sampai si anak sulung itu begitu marahnya gitu ya. Padahal dia udah dapat 2 bagian loh. Betul. Jadi dia marah karena apa? Nah, makanya saya katakan bahwa kita tanpa disadari seringkali kita melayani Tuhan, beribadah, bahkan kompak ataupun koram deo sekalipun tiap hari, tetapi kita nggak melakukan dengan sukacita. Jadi kita nggak melakukan dengan sukacita. Jadi hati kita ini tentunya meluap. Jadi ketika ada tekanan, siapa diri kita akan kelihatan. Jadi ketika dalam kondisi biasa-biasa aja nggak kelihatan. Padahal dia kalau memang sampai anak sulung ini memang selama ini mendoakan adik bungsunya kembali bertobat kepada Tuhan. Ketika dia melihat adik bungsunya kembali, dia akan senang. Wah, doa saya dijawab. Jadi sebenarnya anak sulung ini dia nggak tahu bapaknya kenapa selama ini sedih. Kenapa selama ini bapak melihat dari kejauhan. Kenapa bapaknya murung. Dia nggak memperhatikan selama ini. Dia cuman happy dengan kerjaan dia. Asik sibuk dengan pelayanan dia. Dia nggak merasakan isi hati bapak. Dia nggak pernah tanya papa maunya apa. Dia jadi nggak boleh dikatakan bahwa ini anak sulung katanya melayani bapak, tetapi tidak tahu hati bapak. Dia melayani bapak, tetapi nggak tahu isi hati bapak. Dia bersama-sama bapak, tapi nggak tahu bapaknya lagi lapar. Nggak tahu bapaknya lagi sakit. Nggak tahu bapaknya lagi menangis. Nggak tahu. Nah, jadi sebenarnya dia lagi ngapain? Dia sedang melayani diri dia sendiri. Dia sedang asik mencari pelayanan dan bermain dan seru dengan pelayanan. Sibuk dengan pelayanan, tetapi tidak melakukan apa yang bapak kehendaki. Dari hatinya itu sayang gitu loh. Banyak orang tuh sibuk pelayanan, tetapi coba ditanya, kenapa kamu pelayanan? Ya, tujuannya supaya dia berhasil di dalam pelayanan dia. Target dia tercapai. Tapi coba tanya lagi, apakah itu kehendak Tuhan dalam hidupmu? Saya belum sempat tanya tuh. Nah, itu saya. Bukan orang lain ya, itu saya. Makanya waktu saya ketika ada pemimpin yang kurang menghargai apa yang saya lakukan,
Saya sempat kecewa, saya sempat galau, saya sempat jadinya nggak antusias melakukannya. Saya sempat rasanya, udahlah saya mau tinggalin pelayanan. Udahlah, kalau memang itu saya merasa tidak dianggap dan tidak melakukan apapun juga selama ini dianggapnya, ya udah, saya bisa melakukan yang lain. Emang pelayanan di sini aja. Nah, jadi muncul kesombongan, penghakiman, egois, iri. Jadi orang lain kok dihargai, iri. Jadi sebenarnya boleh dikata, ya, hati daripada anak sulung ini kotor. Hatinya itu adalah mentalitas hamba, bukan anak. Dia nggak sadar dia itu anak. Dia nggak sadar dia udah dapetin semua. Dia nggak sadar bahwa siapa itu bapak dia. Dia nggak benar-benar memiliki bonding. Dia melakukan kompak tapi nggak benar-benar terbuka. Dia nggak mengenal yang lainnya. Dia nggak dekat, dia nggak intim. Dia nggak tahu apa yang bapaknya mau. Dia melakukan apa yang maunya dia. Dia mau bapaknya melakukan kehendak dia. Dia bukan mau supaya dia melakukan untuk bapak karena bapaknya udah menembus dia. Dia nggak menyadari. Makanya ini adalah iman supaya. Saya lakukan ini supaya saya diberkati. Supaya saya dihormati. Supaya saya dapat berkat. Iman supaya. Padahal iman kita adalah iman oleh karena kemurahan Allah. Oleh karena kemurahan Allah, persembahkanlah hidupmu. Oleh kemurahan Allah, karena Yesus sudah menebus kamu, maka kamu beriak melayani Tuhan, berbakti buat Tuhan. Oleh karena, nah seringkali kita masih, saya melakukan supaya, tetapi yang sebenarnya adalah oleh karena. Thank you. Luar biasa ya. Jadi oleh karena bukan supaya ya. Seringkali memang saya juga ya kadang kita lakukan segala sesuatu untuk Tuhan ya. Supaya ya itu emang keliru ya. Harusnya oleh karena Tuhan sudah melakukan untuk kita, nah kita mau melakukan lagi untuk Tuhan. Oke, thank you Pak Mardi. Masih ada waktu Bapak Ibu, saudara-saudara, silahkan. Yang buka video ini ada Pak Marino, Pak Hadi, Ibu Maiven, silahkan hendak bertanya. Ada Luli dan Hera. Masih ada 51 orang di sini, silahkan. Ya. Shalom Pak Mardi. Shalom, ya. Jadi saya ambil kesimpulan, jadinya anak bungsu sama anak sulung dua-duanya hilang. Hilangnya lebih jauh yang anak sulung. Ya, lebih jauh dia tuh hilangnya, belum kembali dia. Iya, yang itu lebih deket ya, yang itu yang bungsu udah bertobat, tapi yang sulung itu nggak bertobat dia, ya, sama dua-duanya hilang. Iya, cuman yang hilang kelihatan dengan mata jasmani, yang hilang itu tuh, yang bungsu, yang sulung mesti dilihat dari mata rohani dia, tidak mewarisi sifat bapaknya, dia masih iri, itu ya. Iya, jadinya hilangnya lebih jauh yang itu tuh, yang deket sama bapak. Iya, jadi dua-duanya hilang. Betul sekali Bu Susi. Nggak warisi sifat bapaknya, padahal tiap hari tinggal sama bapaknya, bergaul intim. Mestinya kan dia menikmati yang ada sama bapaknya, kan bapaknya bilang, semua punyaku ada punyamu, gitu kan. Tapi dia merasa jauh dia tuh, cuman berpura-pura dia tuh melayani, tapi tidak dengan hati, tidak mewarisi sifatnya. Tidak mewarisi rohnya. Iya, cuma mewarisi hartanya aja. Ya gitu, ya lebih parah yang sulung. Ya. Confirm sekali Bu Susilawati. Iya, jadi Oke, ke-mute ya. Benar sekali ya, saya juga menyadari ya, seringkali kita Koram Deo tiap hari, kita kompak tiap hari, kita merasa kita dekat dengan Tuhan dan lebih rohani. Tetapi sorry to say ya gitu loh, bahwa nggak demikian. Tuhan nggak menilai kita karena kita melakukan ibadah, karena kita melayani, karena kita pelayanan. Tetapi seberapa kita mengenal isi hati Bapa, seberapa kita berjumpa dengan Bapa. Koram Deo adalah berjumpa muka dengan Bapa. Tapi seringkali kita katakan kita Koram Deo, tapi kita jumpa nggak sih sama Bapa? Nah itu pertanyaannya. Dan kalau kita berjumpa dengan Bapak, kita merasa nggak sih isi hati Bapak? Nah itu pertanyaannya. Dan kalau kita merasa isi hati Bapak, kita melakukan nggak sih apa yang menjadi kerinduan hati Bapak? Nah itu juga pertanyaannya. Nah itu kalau kita nggak mendapatkan itu semua, sebenarnya kita nggak Koram Deo.
sebenarnya kita sedang melakukan event, yaitu kita sedang melakukan acara. Kita sedang hadir dan mengadakan acara, dan kita tidak mengalami Tuhan, tidak berjumpa Tuhan, dan kita tidak mengalami Coram Deo itu sendiri. Nah, kalau kita nggak mengalami Coram Deo itu sendiri, ya kita tidak bisa mendapatkan isi hati Bapa seperti yang tadi dikatakan tentang anak sulung itu. Maka dikatakan ini, kalau kita mau lihat lagi dari Lukas 15 ayat 1, kita akan lihat kisah ini, perumpamaan ini Yesus berikan kepada orang-orang Farisi yang mengkritisi Yesus. Masa Tuhan nggak tahu sih yang lagi makan sama kita duduk bareng ini siapa? Dia itu Tuhan bukan sih? Ini orang berdosa. Masa makan sama orang berdosa? Ini para pemungut cukai. Tahu nggak pemungut cukai? Pemungut cukai adalah orang yang mengkhianati bangsanya. Mereka memeras rakyat hanya untuk kantong dia dan untuk para penjajah. Mereka ini adalah para pengkhianat. Mereka ini adalah menjajah bangsanya. Kerja untuk bangsa orang lain. Dan mereka sangat benci kepada orang yang namanya pemungut cukai ini. Makanya ketika pemungut cukai itu mau datang, mau bertobat, mereka tuh benci sekali. Karena selama ini pemungut cukai inilah yang suka memeras mereka. Pemungut cukai inilah yang kerja buat bangsa lain. Yang menjajah mereka di depan mata. Kalau mereka nggak bayar, tentara Romawi yang datang menggedor pintu. Tentara Romawi yang akan bela dia. Dia kerja buat negara. Dia kerja buat bangsa lain. Makanya, jadi orang-orang Farisi ini benci sekali dengan orang-orang yang namanya pemungut cukai. Jadi mereka nggak terima ketika orang, masa kita yang udah ikut Tuhan sekian lama, kita aja belum tentu bisa ketemu Yesus dan makan bareng. Kamu ini orang berdosa mau makan bareng. Lah kok Tuhan Yesus mau sih? Mereka marah, mereka iri, mereka nggak terima orang pemungut cukai ini makan bersama Yesus. Jadi ya seringkali ya tanpa kita sadari, kalau kita lihat dari kisah ini, yang sebenarnya Tuhan Yesus mau ajar ada 2 poin yang paling penting. Yang pertama adalah Tuhan mau katakan, Bapak selalu menerima kamu loh. Bapak sayang loh sama kamu loh. Ini yang Yesus mau kasih tahu bahwa Bapak tuh sayang, mau anak sulung, anak bungsu. Bapak tuh nggak pernah marah ketika sulung nggak terima sekalipun. Sulung kamu udah dapat semua. Bapak dia mau kasih tahu Bapak itu seperti apa. Yang kedua adalah Yesus sedang mengkritisi. Lu orang Kristen, lu orang udah Coram Deo, udah kompak, udah tahu Tuhan, udah kenal Tuhan. Lu orang-orang Farisi, lu ada di mana? Ini adik lu hilang mau kembali. Jadi sebenarnya Tuhan tuh sedang menyentil orang Farisi. Come on, Bapak tuh sayang lu anak yang hilang lu. Domba, satu perumpamaan domba juga dia menceritakan tentang anak hilang. Dia berbicara tentang dirham hilang, itu juga berbicara tentang yang hilang. Dan Yesus merumpamakan berbagai perumpamaan berulang-ulang hanya untuk menyentil. Sadar dong, udah dikasih 1 perumpamaan nggak sadar. Dikasih 2 perumpamaan nggak sadar. 3 perumpamaan masih nggak sadar. Nah makanya sampai akhir mereka justru orang-orang yang berkata, kalau engkau Tuhan, masa lakukan mukjizat buat orang lain? Lakukan mukjizat sendiri dong buat dirimu. Kita pengen lihat. Kita percaya deh. Mereka sedang mengolok-olok, sedang meragukan. Tanpa kita sadari kita katakan kita beribadah, kita Coram Deo, kita kompak, kita cinta Tuhan, kita melayani Tuhan. Tapi kita juga berkata, Tuhan kenapa saya belum diberkati ya? Tuhan kenapa saya belum sembuh ya? Tuhan kenapa doa saya belum dijawab ya? Sebenarnya Tuhan ada nggak sih? Sorry to say, kalau Anda ada di niat di hati kamu sekalipun Anda tidak ucapkan, Bapa pun tahu. Kamu ini anak sulung yang mempertanyakan Bapak yang tidak mengenal Bapakmu, atau kamu anak bungsu yang mau bertobat. Lebih baik kalau lihat dari kisah ini, anak bungsu akhir ceritanya dia memang bejat dan jahat, kurang ajar, nggak berbakti, nggak menghormati. Tapi di akhir cerita yang Yesus katakan, orang ini bertobat. Bagaimana dengan anak sulung? Di akhir cerita ini, anak sulungnya tetap masih di dalam kekesalan, kemarahan. Dia tidak bertobat. Tuhan Yesus memberkati. Amin, haleluya, haleluya. Ya biarlah pada hari ini kita bisa bersikap seperti anak bungsu yang mau datang kepada Bapa. Karena kalau tadi yang Pak Mari ceritakan dari awal ya, saya membayangkan Allah kita begitu kasihnya kepada kita, saudara. Ya, sehingga dia di dalam firman dia selalu memberikan perumpamaan-perumpamaan yang tadi Pak Mari bilang menggambarkan bagaimana Bapa itu betul hatinya itu kasih kepada kita. Saya dapat merasakan pagi hari ini betul, saudara. Jadi biarlah
apa yang kita lakukan hari-hari kita, termasuk event setiap hari. Misalnya kita rajin selalu 5:30 udah hadir di Mesbah Koram Deo, dan kita menganggap bahwa kok aku sudah melakukan semua gitu loh. Ya, saya percaya biarlah kita sungguh memiliki hati anak bungsu yang mau bertobat kepada Tuhan, dan kita kembali kepada kasih Bapa, ya, bahwa kita melayani hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Amin. Ya, silakan Bapak Ibu, Saudara-saudara, ini sangat menarik sekali. Jadi jangan dilewatin nih, masih ada 49 orang. Silakan. Maven ada mau sampaikan? Pak Marino udah unmute. Silakan, Pak. Ya. Terima kasih Komardi ya, sungguh diberkati ya. Kalau saya dapat dalam hal ini, Bapak kita ya, Bapak dunia aja melakukan yang terbaik ya. Tapi terkadang iblis itu mengintimidasi, ada juga Bapak dunia yang tidak melakukan sebagaimana mestinya, sehingga menjadi anak-anak pemberontak. Nah, di sini diingatkan, Kak Mardi tadi bilang apa ya, sebenarnya spiritual kita, bukan ritual kita. Kita lakukan Koram Deo jam pagi-pagi pun, itu bukan ritual, tapi spiritual kita, hubungan kita kepada Bapa kita itu bagaimana. Sedangkan Bapa kita itu melihat kita 24 jam. Tidak pernah terlepas. Mengasihi kita itu all out. Tapi kadang saya lah misalnya hitung-hitungan gitu. Saya kalau mau flashback ya, seorang bapak saya itu oleh karena karunia Tuhan, bapak saya figur yang luar biasa yang saya kagumi. Punya 7 anak, di kala susah pun dia nggak pernah istilahnya menyusahkan anaknya. Kapal kami tenggelam ya di daerah berapa kali ya, 3 kali. Mengalami kesusahan papa saya, tapi untuk anak-anaknya dia waktu bertemu dan sebagainya, dia itu tetap mengatakan tegar ya, kuat gitu loh. Untuk segala kebutuhan mungkin harus pergi pinjam dan sebagainya pada saat itu, tapi dia tetap lakukan yang terbaik. Nah itulah seorang Bapa dunia aja begitu, apalagi Bapa surgawi kita. Jadi kita harus apa ya? Saya harus sungguh sadar bahwa kita itu harus memiliki hati anak yang melekat. Melekat itu ya connecting. Bukan hanya ada hitung-hitungan. Kalau bicara orang tua, anak, itu tidak ada hitung-hitungan lagi. Jadi all out ketaatan yang memang seperti boleh bilang orang tentara lah. Di mana komandannya bilang siap. Nggak ada cerita nggak siap itu. Apapun kondisinya, begitu diinstruksikan, siap komandan. Dan senantiasa melakukan yang terbaik yang bisa dilakukan. Nah, mengenai hubungan inilah yang diingatkan kembali, saya sangat diberkati ya. Kesadaran ya, jati diri kita ya kembali kepada kasih Bapa. Kalau kita connecting sih, harusnya tidak terjadi. Seorang koko adiknya balik ya, sangat bersyukur gitu loh. Kenapa harus jadi berontak gitu loh. Tapi ini kan gambaran memang yang apa ya, orang dunia ya, kita di dunia ini ya bisa terjadi karena hubungan timbal balik kan, karena saya mengasihi, kamu harus mengasihi. Tapi kalau kasih Bapa itu kan total, nggak ada hitung-hitungan. Itu sih, kalau kita nggak ada hitung-hitungan, dengan Tuhan kita nggak bisa mau balas kasih Tuhan itu bagaimana. Kasih Bapa itu nggak bisa balas, karena nggak ada habisnya. Pepatah Chinese saja ya, kasih orang tua itu sepanjang masa, kasih anak hanya sepanjang jalan. Kita ini hanya sepanjang jalan. Itu pepatah di dunia, apalagi kasih Bapa yang menciptakan kita, yang memilih kita sebelum kita dilahirkan. Itu begitu dahsyat. Terima kasih, Komadi. Tuhan memberkati.
Amin. Thank you Pak Marino, ya, meneguhkan ya. Ada lagi Bapak Ibu, saudara-saudara, sebelum kita akhiri. Ya, jadi sekali lagi thank you Pak Mardi. Jadi kita boleh belajar ya bagaimana memiliki sikap hati seorang anak ya kepada Bapa, bukan hanya kepada orang tua secara jasmani kita. Ya, kita betul-betul janji firman Tuhan kan jelas bahwa akan panjang umurmu di bumi. Itu betul-betul bisa kita dapatkan juga kepada orang tua rohani, dan juga terlebih adalah kepada Bapa kita di sorga yang kasihnya itu kasih walaupun gitu loh. Selalu menerima dengan tangan terbuka. Ya, kapan aja kita datang kepada Tuhan. Terakhir Bapak Ibu, apakah masih ada? Saya Pak Budiman. Pak Leo ini kayaknya dari Bulukumba, Sulawesi Selatan. Silakan Pak Leo, suaranya saya kenal ini. Sorry Pak, tidak buka video Pak. Iya. Ya, silakan Pak Leo. Mute bisa dibuka lagi kamera itu mic-nya Pak Leo. Udah. Silakan. Oke, Pak. Ini kan perumpamaan anak bungsu yang hilang dengan kakak yang sulung yang hilang juga. Tadi Pak Mardi menjelaskan sangat jelas sekali gitu. Kita ini koram deo setiap pagi ketemu Tuhan, tetapi tidak mengalami Tuhan gitu. Pertanyaan saya Pak, untuk menjadi anak rohani itu kan supaya kita mengalami Tuhan. Nah, sikap hati ini untuk datang kepada Tuhan ini supaya menjadi orang rohani sehingga tidak menjadi anak sulung yang dekat dengan Bapa tetapi tidak mengalami kerohanian gitu, Pak Mardi. Nah, bagaimana sikap hati kita datang kepada Tuhan setiap pagi itu pada saat kita merasakan tidak mengalami Tuhan gitu. Artinya seperti rutinitas, Pak. Ya kan, seperti rutinitas kita datang apa segala. Terus tidak mengalami apa-apa gitu, Pak. Ikut aja koram deo tiap pagi gitu. Dari pujian penyembahan sampai doa Bapa kami selesai, tapi tidak mengalami gitu, Pak. Gimana supaya sikap hati ini tidak menjadi keberuntungan yang tiap paginya kita datang kepada Tuhan itu menguasai kita sepanjang hari itu, Pak. Karena itu memang sangat penting sekali bahwa ketika kita mengalami Tuhan datang itu memberkati sepanjang hari, Pak. Gimana sikap hati ini supaya sekalipun ada yang berdoa atau ada sikap hati yang cuman yang tadi Pak Mardi bilang nge-show gitu kan, cuman event saja gitu. Nah, gimana nih Pak supaya tidak terjadi lagi buat kita supaya benar-benar mengalami. Gitu aja Pak Mardi. Terima kasih Pak Leo, betul sekali. Kita ingat ya ketika kita waktu awal-awal kita mengadakan koram deo, kita mengalami Tuhan, orang masuk link aja orang bisa menangis. Bahkan Pak Edi sendiri bersaksi, Kak Ros juga bersaksi, Pak Yakub Esra juga bersaksi, Bu Yayu dan masih banyak yang lain bersaksi. Saya nggak ngerti, saya ikut koram deo, saya cuma datang ikut koram deo, saya menangis, saya nggak bisa berhenti katanya. Itu mereka menyaksikan, Pak Edi sendiri menyaksikan, dia bilang saya nggak ngerti, tapi saya merasakan Tuhan begitu dekat. Nah, saya cuma katakan bahwa apa yang kita lakukan, kita ini adalah imam. Setiap kita sadar nggak bahwa kita imam? Imam itu adalah orang yang menjadi perantara antara jemaat dan Bapa di surga. Imam ini adalah perantara di mana kita membawa orang ke Tuhan. Nah sama ya, di dalam worship leader mungkin juga atau singer yang pemain yang biasa di panggung, mereka ngerti, mereka selalu di training bahwa kita ini bagaimana membawa orang menghadap Tuhan, membawa orang lebih dekat lagi dengan Tuhan. Nah, kesadaran kita setiap pribadi bahwa kita ini adalah imam, itu
kata kuncinya. Yaitu bahwa kita ini adalah imam. Jadi seorang imam itu kalau hidupnya nggak kudus, dia ketika masuk ke ruang kudus Allah, dia itu mati. Itu adalah konteks yang sesungguhnya di Perjanjian Lama. Nah, mindset dan polanya tetap sama. Artinya apa? Kita ini sebagai imam, kita menguduskan diri kita enggak? Kita menyadari enggak kita ini membawa orang kepada Tuhan dan sangat penting untuk kita menjaga kekudusan diri kita. Nah, itu harus menjadi hal yang paling terutama. Sebagai co-host, sebagai host, itu kita sebagai orang yang berdoa, kita harus benar-benar sekalipun kita hadir, kita orang biasa ingat, Tuhan memperhatikan pemungut cukai lebih daripada orang Farisi yang mau bertobat. Jadi memang perlu sekali setiap kali kita tuh datang hadirat Tuhan itu, kalau ada Tuhan ingatin ada hal yang tidak berkenan, ada hal yang salah, ada hal yang tidak benar, ada hal yang tidak tepat, ya kita harus bertobat. Kita harus mengakui, kita harus kembali, kita harus melakukan apa yang Bapa mau. Jadi kita harus bertobat. Bertobatan itu bukan sesuatu yang memalukan. Pertobatan adalah kerinduan kita untuk bagaimana kita boleh berjumpa dengan Bapa. Kita ingin serupa dengan Bapa. Bapa itu kudus, kita pengen kudus. Itu namanya saya merasakan kekudusan Tuhan. Kalau Bapa itu adalah Maha Pengasih, saya rasanya penuh kasih dan saya mau mencintai jiwa-jiwa dan saya mau berdoa buat mereka. Itulah sikap hati itu yang membuat diri kita tuh mengalami Tuhan. Yaitu gimana kita dekat dengan api, kita merasa panas. Dekat pegang es batu, kita merasa dingin. Dekat dengan Bapa di surga, kita merasakan hadirat dan kekudusan Bapa. Kita merasakan kehadiran Bapa. Nah, itu harus kita alami secara pribadi. Baru kita bisa membawa yang lain kepada Bapa di surga. Nah, salah satu hal yang bisa kita lakukan adalah dengan kita bangun lebih pagi sebelum kita koram deo. Kita saat teduh terlebih dahulu. Saat teduh itu benar-benar berbicara seperti Yesus. Dia memang lagi capek seharian melayani, pengennya istirahat sebentar saja. Tetapi dia tahu, dia mau melakukan kehendak Bapa. Dia mau mengkorbankan diri dia. Living sacrifice. Dia datang, dia menghadap Bapa mau apa hari ini. Nah, itulah saat teduh. Nah, ketika kita saat teduh, kita menjurnal. Tuhan mau apa? Makanya kita catat di dalam chat room juga boleh. Atau di dalam WhatsApp kita. Kita tulis, oh Tuhan menegur saya loh dosa ini. Saya mau bertobat dari hal ini. Oh, dalam hal ini saya masih kurang benar. Iya, firman hari menegur saya. Kita ngalamin Tuhan terlebih dahulu. Nah, ketika Tuhan udah berbicara kepada kita, kita mau mengakuinya dan kita mau bertobat. Nah, ketika kita udah mengakui, kadang-kadang Tuhan izinkan sesuatu yang kita alami itu, ya, teguran-teguran dan pencerahan yang dibukakan untuk kita sampaikan kepada umatnya. Itu suara kenabian. Jadi itu penting sekali sebagai imamat rajani, kita harus membawa isi hati dan pesan Tuhan itu di dalam doa-doa kita. Jadi doa kita bukan doa hafalan. Doa kita bukan doa orang lain. Doa kita bukan doa kemarin. Doa kita bukan doa yang kita catat. Doa kita adalah isi hati Bapa. Doa kita adalah teguran Tuhan buat diri kita maupun tubuh Kristus. Doa kita adalah isi hati Bapa, kasih Tuhan kepada tubuhnya. Nah, ketika kita menyampaikan doa seperti itu, Bapak mungkin pernah ikut ya, kalau saya memimpin perjamuan kudus. Itu saya nggak catat, Pak. Itu ngalir aja, artinya Tuhan mau bicara apa. Nah, apa yang saya rasakan, saya sampaikan dalam bentuk doa. Apa yang Tuhan ingatkan ke saya sampaikan dalam bentuk doa. Nah, kalau Bapak benar-benar mengikuti, artinya Bapak benar-benar fokus ke Tuhan. Saat kita, ya pasti Bapak mengalami sesuatu. Nah, seperti itulah saya ngalamin, saya nggak buat-buat. Saya menangis bukan untuk dilihat orang. Saya menangis bukan karena sayanya merasa cuman ingin saya dilihatin orang. Enggak. Saya menangis karena saya merasakan hadirat dan isi hati Bapak. Nah, ketika saya cuma menyampaikan apa adanya, ya. Jadi apa adanya itu ya orisinilnya saya gitu loh. Jadi ketika saya menyampaikan apa yang saya rasakan dari pengalaman saya dengan Bapak, disitulah ketika kita dekat dengan Bapak, kita merasakan kekudusan Tuhan, dan ucapan yang kita sampaikan itu adalah doa yang profetis. Orang-orang yang mendengarkan doa itu, mereka juga bisa merasakan, ya Tuhan lagi bicara kepada mereka secara pribadi. Namun kita bagaimana bisa menyampaikan hal itu kepada tubuh Kristus kalau kita sendiri nggak mengalami Tuhan? Kalau kita sendiri aja nggak mendapatkan isi hati Bapa,
Ingat loh, ini saya kasih contoh ya. Ini ada pipa, ada saluran dari atas ke bawah dan keluar. Ya, pipa ini lewatin saya, Pak. Artinya apa? Saya terlebih dahulu ngalami hadirat Tuhan. Pipa hadirat kekudusan, saya kudus, Anda kudus. Pipa kesucian, suci masuk, saya suci, kamu suci. Pipa kasih, saya kasih, kamu kasih. Jadi pasti saya dulu salurannya. Saya pasti ngalirin. Tapi kalau saya lagi, aduh males ngantuk. Nah, sikap hati saya aja udah males ngantuk. Yang saya alirkan adalah kepalsuan, Pak. Yang saya alirkan adalah kemalasan. Yang saya alirkan adalah persungutan. Karena dia itu melewati saya. Melewati saya. Jadi artinya kita sebagai imamat rajani, kita terlebih dahulu, terus ngalamin Tuhan terlebih dahulu. Saat teduh dulu. Ngalamin Tuhan dulu. Dan apa yang Tuhan nyatakan, sampaikan secara profetis. Jangan takut. Karena ketakutan bukan dari Tuhan. Kasih itu nggak ada takut. Di dalam ketakutan tidak ada kasih. Sampaikan. Dan Anda akan merasakan bagaimana Anda dilawat Tuhan. Dan ketika Anda dilawat Tuhan, percaya deh. Jemaat pun dilawat Tuhan. Karena itu pipanya ngalir lewat Anda. Yaitu yang saya alami ya Pak. Tuhan berkati. Amin. Amin, Pak. Amin. Thank you, Pak. Ya, jelas ya Pak Leo, karena waktu mungkin kita akan selesaikan Pak Mardi. Ya, Bapak Ibu kita akan tutup dalam doa, kita akan doakan juga Pak Mardi ya. Bapak bersyukur buat segala kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Pagi hari ini kami boleh belajar lagi Tuhan bagaimana memiliki sikap hati seorang anak kepada Bapa, bukan hanya Bapa dunia kami Tuhan, tetapi kepada Engkau ya Bapa yang memberikan contoh teladan bagi kami melalui firman-Mu. Terima kasih apa yang disampaikan hamba-Mu Pak Mardi Tuhan, kiranya itu menjadi suatu kekuatan bagi kami. Tuhan Roh Kudus Engkau mengingatkan terus di dalam hati kami, agar pada saat-saat kami membutuhkannya Tuhan, Engkau berbicara di dalam hati kami Tuhan. Terima kasih Bapa, biar berkat-Mu ada kepada 40 partisipan yang masih ada pada pagi hari ini. Secara khusus kami berdoa sepakat untuk hamba-Mu Pak Mardi dan Ibu Ria Tuhan. Kalau mereka yang terus berjeri lelah Tuhan, melayani Engkau Tuhan, biarlah sungguh seperti yang disampaikannya, bahwa apa yang dilakukannya adalah untuk menyenangkan hati Tuhan. Dan kami percaya anak-anak jasmani, 6 orang yang dipercayakan kepada mereka Tuhan, Engkau memberkati anak-anak ini bertumbuh, dewasa, dan makin mengenal Engkau dari semenjak masa kecilnya. Engkau berkati pendidikan dari anak-anak-Mu, anak-anak Pak Mardi ini Tuhan, dalam nama Yesus. Bahkan anak-anak rohani yang mereka bina juga Tuhan, Engkau memberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih apa yang dikerjakan tangan mereka juga dalam pekerjaan bisnis mereka dibuat Tuhan berhasil. Terima kasih Tuhan, kami akhiri Tuhan mesbah doa koram Dio pagi hari ini di dalam satu nama, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke, Pak Mardi, terima kasih. Ya, teman-teman semua. Terima kasih Pak Mardi. God bless. Bye. Pak Mardi. Terima kasih Tuhan berkati. Tuhan berkati. Thank you Bu Fenifer.